Pendidikan pada masa penjajahan Belanda awalnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan bangsa Belanda di Indonesia. Selanjutnya digunakan untuk menjadikan Belanda dinilai lebih bersahabat dengan memberikan kesempatan mengenyam pendidikan bagi pribumi. Pada perkembangan berikutnya, pendidikan digunakan sebagai alat penjajah untuk mencetak tenaga kerja murah atau pegawai rendahan yang sangat diperlukan untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Berpijak dari catatan sejarah, pasca Perang Jawa, pihak kolonial Belanda sangat gentar dengan gigihnya perlawanan kaum muslim Jawa. Mereka berkeyakinan, gigihnya perlawanan penduduk Jawa karena semangat jihad Islam yang dimilikinya. Karenanya, Belanda berusaha menundukkan muslim Jawa dengan memisahkan Islam dari penduduk Jawa. Pihak kolonial menginginkan muslim Jawa bisa bersahabat dan lebih baik lagi jika dapat dimurtadkan. Maka langkah pertama adalah membentuk lembaga bahasa. Hal itu dimaksudkan agar para pejabat Belanda dapat langsung berkomunikasi dengan para pribumi dan di sisi lain dapat melancarkan sistem tanam paksa. Lembaga bahasa yang melahirkan para Javanolog ini serius mengkaji tentang kejawaan. Mereka mengumpulkan dan mempelajari ribuan manuskrip Jawa kuno karya para pujangga keraton Jawa. Mereka akhirnya menemukan hal yang tidak terduga bahwa ternyata karya-karya yang mereka teliti merupakan karya-karya yang memuat ajaran Islam, bukan seperti dugaan mereka selama ini yang memuat ajaran Hindu-Buddha. Dari temuan ini membuat Belanda semakin paham bahwa Islamlah biang keladi mengapa orang Jawa tidak mau tunduk pada pihak penjajah. Sehingga mereka sangat merasa perlu melakukan langkah-langkah lebih serius. Langkah yang diambil adalah memutus pendidikan tradisional priayi Jawa, sebab sudah menjadi tradisi bahwa anak-anak pejabat keraton sampai putra mahkota adalah para santri. Maka hubungan yang sangat erat antara keraton dengan pesantren tersebut diputus. Setelah berhasil mengisolasi dan memutus pendidikan kaum priayi Jawa pelan tapi pasti, priayi Jawa akhirnya mulai terbaratkan. Mereka berpakaian, berperilaku dan bergaya hidup ala penjajah Belanda, bahkan mendidik anaknya dengan arahan Belanda. Maka tidak heran muncul generasi Kartini, sebuah generasi perempuan Jawa yang tidak pernah ditemukan sebelum Perang Jawa. Sebagaimana temuan Nancy K. Florida dari meneliti manuskrip Jawa kuno selama puluhan tahun. Ketika diterapkannya, kebijakan politik etis awal abad 20, terutama dalam bidang pendidikan, priayi Jawa bukan hanya berperilaku dan bergaya hidup barat, tapi akhirnya menerima ide-ide barat. Maka lahirlah generasi Jawa yang sekuler dan moderat, bahkan menerima dan bersahabat dengan penjajah sekaligus mengubah corak perjuangan dalam menghadapi Belanda. Ide-ide seperti nasionalisme akhirnya mendominasi corak perjuangan bahkan sampai zaman kemerdekaan. Belanda juga mulai memperkenalkan sistem pendidikan formal pada rakyat Indonesia. Europes Lagere School adalah sekolah dasar masa kolonial Hindia Belanda yang diperuntukkan bagi keturunan Belanda dan sejak politik etis diterapkan tahun 1903. ELS juga diberikan untuk rakyat Indonesia. Ada pula Holland Inlandse School atau sekolah dasar bagi pribumi. HIS pertama kali ini didirikan pada tahun 1914. Volksschule atau sekolah rakyat juga cukup beruntung bagi mereka yang dapat mengenyam pendidikan. Tindakan Belanda dalam membatasi pendidikan jelas nampak seperti tercatat dalam buku Haji Agus Salim tentang perang, jihad, dan pluralisme. Angka buta huruf masih 90%. Sekolah hanya bisa dinikmati 10% penduduk saja, sedangkan lulusan HIS biasanya melanjutkan sekolah ke Mir Agerbad Lager Umiwis yang setara SMP. Lalu dari Mulo ini, masa belajar yang 3 tahun akan berlanjut ke Algemene Middelbare School atau setara SMA selama 3 tahun. Setelah lulus SMA baik AMS maupun HBS, mereka boleh masuk universitas di Belanda atau melanjutkan ke sekolah tinggi kedokteran bernama School tot Opleiding van Indische Artsen yang dikenal sebagai Sekolah Dokter Jawa di Kuitang yang kemudian berubah nama menjadi Geneeskundige Hogeschool di Salemba. Selain sekolah kedokteran, di Betawi ada sekolah hukum bernama Rechtshogeschool. Kampus hukum dan kedokteran kolonial itu belakangan menjadi fakultas-fakultas dari Universitas Indonesia. Ada juga sekolah pertanian atau Landbouwschool
di Bogor yang belakangan jadi Institut Pertanian Bogor. Di bidang teknik ada Teknik Hobuho. Di Bandung yang sekarang adalah Institut Teknologi Bandung. Sistem pendidikan yang diskriminatif, sentralisasi pada pemerintahan Belanda dan bersifat dualisme menjadikan buah pikiran untuk membebaskan diri dari penjajahan. Diawali dari upaya mau bersahabat dengan penjajah, menerima mereka sebagai pendidik dan berperan besar dalam pendidikan, menjadikan nilai ini masuk dalam pemikiran bangsa Indonesia pada masa lalu. Ajaran sekularisme menjadi topangan barat penjajah pada masa lalu untuk menjauhkan dari Islam. Meskipun sebetulnya penjajah kurang menyadari bahwa ada naluri eksistensi manusia membebaskan diri dari penjajahan yang mendorong para kaum nasionalis melakukan perlawanan secara diplomasi. Bergeser pada sejarah 5 tahun terakhir di Indonesia, tak ubahnya melihat sejarah masa lampau, di mana Indonesia makin dikejarkan program moderasi beragama yang tertuang dalam RJPMN 2020-2024. Ditambah keluarnya Perpres nomor 58 tahun 2023 tentang penguatan moderasi beragama. Di dunia pendidikan, moderasi beragama masuk melalui kurikulum Merdeka Belajar. Moderasi beragama didefinisikan sebagai cara pandang dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan Islam dengan tidak ekstrim. Sebuah cara pandang terhadap agama yang tidak begitu saja muncul, melainkan lahir dari pandangan keagamaan yang sesuai dengan perspektif sekuler, yakni versi Barat atau Amerika. Barat meyakini apabila umat Islam masih memegang teguh agamanya, maka mereka akan menolak kapitalisme dan segala produk pemikirannya yang saat ini sukses membelenggu negeri muslim termasuk Indonesia. Moderasi beragama dinilai sebagai cara efektif memecah belah umat Islam dan terus membuka aliran peluang mengeruk sumber daya alam yang ada. Hal ini tertuang dalam buku Building Moderate Muslim Network oleh Rand Corporation yang membentuk bagaimana caranya membentuk muslim yang berpikir dengan sudut pandang mereka dan menyelesaikan masalah dengan cara mereka. Moderasi beragama jelas memalingkan umat Islam dari pandangan Islam yang sahih tentang kehidupan dan justru mereduksi sebagian dari ajaran Islam itu sendiri. Ini tentu berbahaya karena Allah telah meminta manusia untuk masuk ke dalam agama Islam secara kafah dan melarangnya mengikuti langkah-langkah setan yang menjauhkannya dari Islam. Allah Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh dan janganlah ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu." Terjemah surat Al-Baqarah ayat 208. Kunci kualitas generasi bergantung pada ketinggian taraf berpikir mereka, dan itu akan dibentuk melalui proses pendidikan yang mereka peroleh. Seseorang yang memahami hakikat penciptaan dirinya di muka bumi sebagai hamba Allah yang akan mengelola bumi ini dengan aturan Allah akan senantiasa melandaskan perbuatannya pada syariat Allah. Mereka memahami bahwa setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Mereka tidak akan semena-mena memperlakukan penganut agama lain yang beragam di Indonesia ini, sebab Islam memberikan toleransi hakiki terbaik yang justru akan memberikan jaminan perlindungan pada non-muslim sebagaimana banyak termaktub dalam jejak sejarah penerapan Islam. Sudah selayaknya generasi muslim memahami syariat agama dengan benar dan memegang teguhnya dalam kehidupan, juga mengajak orang lain untuk mempertahankan dan menerapkannya meskipun banyak tangan yang berusaha mencerabutnya dari kehidupan ini. Wallahu a'lam bishawab.